Oke lah, kita mau buat konten lagi ya. Jumpa lagi dengan video Emos Jakarta, video YouTube yang membahas tentang cuci mobil, salon mobil, semua tentang usaha cuci mobil dibahas di channel YouTube Emos Jakarta. Kalau saya lihat komentar-komentar di TikToknya Emos Jakarta, saya akan tertarik untuk membuatkan video tentang bagaimana pendapat Emos atau saya tentang cuci tanpa disentuh. Ini karena masih banyak yang perlu diluruskan. Artinya Emos ini bukan masalah sependapat atau tidak ya, karena memang masing-masing manajemen cuci mobil itu punya kelebihan dan punya trik untuk menarik pelanggannya masing-masing gitu. Nah, jadi saya tidak mau mengomentari terlalu jauh, cuman saya mau menginformasikan bahwa di Emos ini tetap konsisten dengan cuci mobil yang istilahnya bukan konvensional. Cuci mobil tetap mengupgrade dengan kondisi cuci mobil modern yang ada di Indonesia sekarang ini, tapi dengan tetap SOP yang sama, yaitu cuci mobil dengan cara ya digosok, terus kemudian disemprot. Karena kita pakai di Emos ini ada beberapa hidrolik, itu konsepnya kami ya. Saya perlu terangkan. Konsep cuci mobil di Emos itu ada beberapa hidrolik. Jadi di outlet itu minimal ada 4 hidrolik. Hidrolik 1, hidrolik 2, hidrolik 3, hidrolik 4. Masing-masing itu punya selang untuk semprotnya. Ya, jadi Emos tidak pakai steam yang portable. Portable itu satu mesin satu semprot gitu loh, bukan itu. Jadi satu mesin bisa digunakan untuk 4 semprot. Ini yang perlu saya terangkan ya. Kalau misalnya dibandingkan dengan cuci mobil yang disentuh, yang tanpa disentuh, teknologi sampo-nya mungkin itu kalau saya lihat videonya, memang dia pakai sprayer yang portable. Kalau saya lihat ya, kalau nggak salah ya. Tapi ya oke lah, itu nggak apa-apa lah. Kenapa Emos tetap konsisten pada cuci mobil yang gaya ya, kalau boleh dibilang mempertahankan SOP cuci mobil yang berjalan selama ini. Bukan tidak mengikuti teknologi, bukan. Karena pasarnya cuci mobil di Indonesia ini, khususnya di Jakarta, itu memang sebagian besar mobil tingkat kekotorannya itu enggak yang banyak lumpur itu memang enggak. Cuman terkadang kan ada mobil yang ada banyak lumpurnya, terus kemudian ada yang memang harus disentuh, digosok gitu loh. Itu cuci mobilnya. Jadi kita kan nggak mungkin nolak mobil yang seperti itu. Kalau kita komitmen dengan cuci mobil yang tidak disentuh loh, ya kita komitmen misalnya cuci mobil tanpa sentuh. Kalau mobil kondisi seperti ini kita kerjakan dengan disentuh, berarti kita nggak komitmen dong. Mas, ini mobil saya bekas off-road misalnya, bekas off-road, cuci mobil nggak apa-apa, standarnya berapa di Emos misalnya 60.000 misalnya nih. Ya udah, ini standar off-road di Emos jadi 170.000 misalnya. Jadi 170.000. Tapi tolong dibersihkan ya, sebersih mungkin. Ya kalau menurut saya untuk ukuran mobil off-road nggak mungkin dong kita semprot pakai sampo saja, teknologi sampo yang sekarang ini, terus kemudian jadi bersih begitu saja tanpa digosok, tanpa disentuh, bannya tanpa disikat semuanya.
Itu nggak mungkin kan? Kalau menurut saya, menurut analisa cara saya berpikir, kayaknya nggak mungkin deh. Jadi tetap harus, namanya off-road tetap harus digosok dan disentuh. Nah kalau kita mempertahankan dengan tidak disentuh, hasilnya kan tidak maksimal. Nah kalau kita ganti opsi dengan disentuh ini, berarti kita nggak konsisten dong. Cuci mobil dengan disentuh, tanpa sentuh, tapi off-roadnya disentuh, gitu. Jadi itu yang tidak membuat kita konsisten, gitu kan. Nah, Embos tidak mungkin menolak untuk kerja. Mobil masuk kita tolak dengan cara ini, mobil ini tidak bisa dikerjakan dengan cara tanpa sentuh, Pak. Jadi cari yang lain saja, kan nggak bisa seperti itu. Ini cuman analisa saya ya, analisa saya sebagai pelaku usaha cuci mobil di Jakarta yang turut mengomentari cuci mobil tanpa disentuh itu seperti apa. Tapi kalau memang, ya ini kan teknologi artinya ada orang yang bisa menciptakan sampo mobil dengan cara mengaplikasikannya dengan tidak disentuh, tidak perlu digosok, sampo disemprotkan, kotoran sudah turun sendiri, gitu misalnya. Itu kan satu hal teknologi, temuan baru. Jadi kalau jadi kalau ditanya bagaimana pendapat Embos tentang cuci mobil tanpa disentuh, ya silahkan, sah-sah saja. Mungkin itu bahasa-bahasa marketing menarik pelanggannya supaya, atau memang teknologi itu, ya silahkan saja. Ya namanya kita usaha kan, apapun boleh dijalankan gitu loh. Tapi Embos sampai saat ini masih konsisten dengan cuci mobil yang ya disentuh, digosok, diosrok-osrok, semuanya lah. Masih dengan gaya-gaya seperti ini untuk melayani setiap pelanggan yang mobilnya kotor. Ya, saya nggak tahu apa yang kita pikirkan 10 tahun ke depan. Car wash ini ada teknologi apa dari luar negeri, misalnya nanti ada di komplek-komplek, datang bawa air, nyuci mobil nggak perlu masuk ke car wash. Itu sebenarnya sudah terpikirkan oleh saya 10 tahun ke depan, mungkin ada teknologi seperti itu ya. Tapi sampai saat ini saya pikir 1-5 tahun ke depan cuci mobil konvensional dengan hidrolik ini masih sangat efektif untuk di Indonesia. Karena mindset orang Indonesia, cuci mobil kalau tidak diangkat tidak plong. Ya, kami juga pernah pakai robotik cuci mobil yang tidak diangkat. Itu kami sudah pernah lakukan. Makanya apa yang saya sampaikan itu yang sudah saya kerjakan. Jadi saya tidak menyampaikan sesuatu hal yang belum saya kerjakan. Robotik kami sudah pernah, hidrolik kami sampai sekarang masih konsisten pakai hidrolik. Makanya setiap cabang Embos semuanya pakai hidrolik. Oke lah ya. Saya rasa jelas sikap Embos tentang cuci mobil yang tanpa sentuh. Silahkan saja apapun itu, dan ini hanya sebagai netizen lah istilahnya. Embos ini sebagai netizen yang mengomentari teknologi cuci mobil yang tanpa disentuh. Jadi silahkan saja, itu sah-sah saja dalam dunia usaha apapun. Kalau anak-anak bangsa menemukan hal-hal yang sifatnya teknologi seperti ini dengan memudahkan orang dalam bekerja untuk cuci mobil, itu malah lebih bagus, prestasi kan itu kan. Tapi sampai saat ini ya, sekali lagi Embos tetap masih konsisten dengan pelayanan cuci mobil yang sekarang. Oke ya, saya rasa jelas ini satu hal yang bisa menjawab. Mungkin nanti saya akan upload di YouTube dan di TikToknya Embos Jakarta cuplikannya. Nanti Anda bisa lihat secara utuh video ini di YouTube-nya Embos Jakarta. Oke lah ya. Jangan lupa subscribe channel Embos Jakarta, terus nyalakan lonceng notifikasinya. Kritik dan saran silahkan tulis di kolom komentar. Di kolom komentar, terus kalau misalnya dalam pelayanan kami kurang maksimal, silahkan komplain di tempat. Kami berikan ruang yang luas untuk komplain di tempat. Ya, jangan dibayar dulu. Itu semua banner kami kasih di situ. Jangan dibayar dulu sebelum memang bersih maksimal pelayanan kami. Embos tempat yang tepat untuk merawat